Maaf, aku memang salah, ucap Aileen dengan nada dingin. Siang tadi, Tante Berta menghubungi aku untuk bertemu. Jadi sore ini aku menemui Tante Berta, jelas Aileen kemudian. Sementara Alan mendengarkan dengan sorot matanya yang tajam. Aileen melihat pria itu merubah posisinya, di awal Pak Alan terlihat berdiri, dan sekarang terpantau duduk di sofa. Kenapa tidak mengatakannya padaku lebih dulu? Haruskah kamu berbohong? Tanya Alan, dia belum puas saat mendengar jawaban Aileen, butuh jawaban yang lebih rinci, seperti apa alasan kekasihnya itu memilih untuk berbohong, padahal selama ini mereka telah berkomitmen untuk tidak menyembunyikan apapun, satu sama lain harus saling terbuka. Maaf Pak, aku salah, sangat salah. Aku tidak tahu apa tujuan Tante Berta ingin bertemu, aku menduga-duga mungkinkah beliau ingin kita putus, karena itulah aku takut untuk memberitahu Pak Alan, jadi aku ingin memastikannya lebih dulu, jelas Aileen apa adanya, namun dia tetap tak ingin memperlibatkan Kak Ivana. Aileen bukan gadis yang lemah, dan baginya Ivana bukanlah tandingannya. Jadi tak perlu selalu membawa wanita itu dalam hubungan dengan sang kekasih. Lalu apa hasilnya dari pertemuan kalian berdua? Tanya Alan kemudian. Tante Berta membelikanku banyak makanan, beliau juga ingin aku datang minggu besok. Kamu mau? Iya, jawab Aileen dengan mengangguk. Baiklah, tapi aku tetap kecewa dengan kebohonganmu. Maafkan aku. Kamu seperti tidak menghargai aku. Sudah dong, kan aku sudah minta maaf. Bapak mau apa agar aku dimaafkan? Tanya Aileen kemudian, jadi memohon seperti ini gara-gara kesalahannya sendiri. Alan terlihat tak bersemangat, karena dia benar-benar kecewa. Hukuman yang tadi dia gunakan untuk mengancam Aileen pun kini tak terpikir lagi. Pikirkan sendiri bagaimana caranya agar aku tidak marah, ucap Alan kemudian. Ah Bapak, kenapa jawabnya seperti itu? Apa mau cium? Tanya Aileen dan Pak Alan justru menatapnya semakin tajam. Aileen mencebik, sebenarnya hukuman dicium itu adalah harapannya. Tapi ternyata tak sejalan dengan pikiran sang kekasih. Besok bawa bekal untukku, ucap Alan kemudian. Aku kan tidak bisa masak, jawab Aileen. Alan diam saja, namun dari sorot matanya sudah menjelaskan banyak hal. Aku tidak mau tahu, itu adalah hukumanmu. Iya, besok aku akan bawakan bekal, ucap Aileen dengan suara menggebu, dia yang sedang dihukum tapi dia pula yang merasa kesal. Pulang sekarang, hati-hati saat mengemudi. Bapak tidak marah lagi kan? Jawab yang benar, balas Aileen. Iya sayang, pulanglah. Kedua pipi Aileen langsung bersemu merah saat mendengar kalimat tersebut, dia mengulum senyum menahan diri agar tidak tersenyum lebar. Aileen juga langsung mengangguk patuh, mengiyakan semua perintah sang dosen. Tak lama kemudian panggilan mereka pun terputus. Saat malam menjelang, Mama Berta memutuskan untuk menghubungi Ivana melalui sambungan telepon. Dia menelpon saat waktu sudah menunjukkan jam 8 malam, tak lama setelah jam makan malam usai. Di rumahnya Ivana langsung tersenyum lebar saat mendapati panggilan tersebut. Mama pasti ingin memberi kabar tentang pertemuannya dengan Aileen, gumam Ivana, di dalam benaknya Aileen pasti telah ditegur, sampai gadis itu sakit hati sendiri. Jadi dengan antusias, Ivana segera menjawab panggilan tersebut. Halo Ma, suara Ivana terdengar senang sekali. Halo Nak. Apa tadi Mama bertemu dengan Aileen? Iya, dan Mama juga sudah tahu semua ceritanya. Ivana tersenyum kecil, apa kata Aileen Ma, dia pasti berkilah kan? Iya, Aileen memang berkilah, tapi karena dia berkilah Mama jadi tahu cerita yang sebenarnya, bahwa kamulah yang memulai semua pertengkaran ini, balas Mama Berta apa adanya. Sama seperti saat ingin mendidik Aileen, Mama Berta pun tak akan segan menegur Ivana jika Ivana bersalah. Dan ucapan panjang lebar Mama Berta tersebut akhirnya membuat senyum Ivana jadi hilang. Apa maksud Mama? Tanya Ivana. Aileen hanya membalas apa yang telah kamu lakukan, dia menunjukkan bukti saat kamu sengaja menyiramnya dengan genangan air di jalanan. Ya ampun Ma, itu aku tidak sengaja melakukannya.
Saat itu aku tidak fokus ketika mengemudi. Iya, Mama akan coba untuk memahami kamu sayang. Tapi alangkah baiknya jika kamu meminta maaf atas ketidaksengajaan itu. Bagaimanapun karena kamulah Aileen sampai menyirammu menggunakan air kotor, balas Mama Berta. Wajah Ivana makin terlihat ditekuk saat mendengar ucapan tersebut. Bukankah Mama sudah berulang kali mengatakan padamu bahwa Mama akan senang sekali jika kalian semua bertemanan? Jadi untuk mengakhiri semua perdebatan ini lebih baik kamu meminta maaf lebih dulu pada Aileen. Tapi Ivana, Mama tidak ingin hal ini jadi berlarut-larut, kamu lebih dewasa dibandingkan Aileen, jadi meminta maaflah lebih dulu, putus Mama Berta tak bisa diganggu-gugat. Ivana mengepalkan tangan kirinya dengan kuat, ingin kembali mengelak namun tak ingin membuat Mama Berta hilang simpati padanya. Jadi terpaksa harus dia iakan, meskipun keputusan ini tentu melukai harga dirinya. Baik aku akan meminta maaf pada Aileen, jawab Ivana. Mendengar ketulusan Ivana akhirnya Mama Berta pun tersenyum, dia sudah menduga bahwa Ivana pasti akan menuruti keputusannya. Setelah pembicaraan itu sambungan telepon di antara mereka berdua pun putus. Kurang ajar, anak itu sepertinya ingin menantangku, gumam Ivana. Ivana, ada apa? Tanya Momi Gina. Dia baru kembali dari dapur dan melihat sang anak memasang wajah kesal di ruang tengah. Mama Berta justru memintaku untuk meminta maaf pada Aileen, jawab Ivana apa adanya, tentang perselisihannya dengan Aileen telah dia ceritakan semua kepada sang Momi. Astaga, Berta memintamu untuk meminta maaf. Jangan lakukan, biar Momi yang bicara dengan Berta. Jangan tidak perlu memperpanjang masalah ini. Aileen menantangku, jadi yang harus kita hadapi sekarang bukanlah Mama Berta, melainkan Aileen. Jadi apa rencanamu? Kita ikuti saja permainannya, aku akan meminta maaf, akan aku tunjukkan bahwa aku adalah calon menantu yang penurut untuk Mama Berta. Momnya Gina langsung tersenyum saat mendengar penjelasan tersebut, dia sangat percaya bahwa anaknya akan mampu menghadapi ini semua. Alan adalah calon suami yang paling tepat untukmu, dia sangat kaya. Hidup dan martabat kita akan terangkat jika kamu berhasil menikah dengan dia. Jadi lakukan yang terbaik, manfaatkan Berta sebisamu, dia mudah sekali diperdaya. Iya Mom, jawab Ivana patuh, jadi merasa lebih baik setelah dia bicara dengan sang Momi. Karena Ivana sudah memiliki nomor ponsel Aileen, jadi dia langsung mengirim pesan saat itu juga. Mama Berta sudah menghubungi aku, katanya kamu ingin aku minta maaf. Demi Mama Berta maka aku akan mengabulkannya. Maafkan aku, Aileen. Tulis Ivana. Pesan yang langsung dibaca oleh Aileen. Jujur saja, Aileen tak senang saat membaca pesan tersebut. Karena Ivana selalu saja membawa-bawa nama Mama Berta. Tapi bukan Aileen jika dia diam saja, jadi Aileen membalas dengan cara yang lebih licik. Aku maafkan, lain kali jangan mengadu apapun pada Mama mertuaku. Balas Aileen. Sebuah balasan yang membuat Ivana jadi lebih kesal. Karena Aileen tidak lagi menyebut Mama Berta dengan sebutan tante, tapi Mama mertua. Cih. Kurang ajar. Kesal Ivana. Pagi ini Aileen bangun lebih awal daripada biasanya. Dia langsung datang ke dapur dengan perasaan yang canggung. Hari ini aku ingin membawa bekal, ucap Aileen, dia datang ke dapur kira-kira pukul 5 pagi. Tak terlihat satupun anggota keluarganya ada di sana. Kedatangan Aileen pagi itu cukup membuat semua pelayan merasa bingung, dan makin bingung saat mendengar apa tujuan sang nona muda. Baik Nona, kami akan menyiapkan bekal untuk Anda, ucap sang bibi. Maksudku aku ingin menyiapkan bekalku sendiri, balas Aileen dengan cepat. Setelah mengatakan itu dia bahkan menoleh ke belakang takut ketahuan oleh sang Momi atau semua keluarganya yang lain. Orang-orang akan merasa heran melihat tingkahnya pagi ini. Pasti akan langsung bertanya kenapa tiba-tiba ingin masak sendiri untuk bekalnya, sementara Aileen tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Sesuai kesepakatannya dengan sang kekasih dia harus masak sendiri sebagai hukumannya berbohong kemarin.
Aileen kini tak bisa mengingkari kesepakatan itu, karena ini semua berhubungan dengan hati yang saling terhubung. Aileen tidak ingin berbohong lagi jadi dia harus benar-benar masak. Maaf Nona tapi kan Anda tidak bisa masak jadi biarkan kami saja yang menyiapkan semuanya. Aku akan masak yang gampang-gampang saja, Bibi cukup beritahu aku apa yang harus aku lakukan, balas Aileen, tekadnya sudah bulat. Lebih baik sekarang ayo kita kerjakan sebelum orang-orang datang ke dapur, aku tidak mau Momi dan yang lainnya tahu bahwa pagi ini aku masak sendiri untuk bekalku, Tita Aileen. Para pelayan di sana tidak punya pilihan untuk menolak, baik Nona, jawab semua pelayan dengan patuh. Masakan apa saja yang biasa digunakan untuk bekal? Tanya Aileen, dia butuh pendapat karena merasa bingung. Nasi, lauk ikan, ayam atau daging, sup, tumis sayuran, irisan buah. Kenapa banyak sekali? Nona maunya apa? Ya sudah itu semua, untuk 2 porsi, balas Aileen. Baik Nona, Anda ingin lauknya ikan, ayam atau daging? Ayam saja yang simpel. Ayam kecap atau ayam balado? Ayam goreng. Baik Nona, silahkan ambil di lemari pendingin, ada kotak ayam yang sudah dimarinasi. Aileen menurut, untuk pertama kalinya dia membuka lemari pendingin khusus untuk penyimpanan daging tersebut, dia perhatikan satu persatu sampai menemukan banyak potongan ayam di salah satu kotak. Gunakan apron ini Nona, ucap seorang pelayan, kain yang digunakan setelah pakaian untuk melindungi bagian depan dari badan. Setelah menggunakan apron itu, Aileen berusaha menyiapkan kuali dan mulai menghidupkan kompor. Dia juga menuangkan minyak di dalamnya. Api kecil saja Nona. Jawab Aileen singkat. Tinggalkan saja ayam goreng itu Nona, Anda bisa menyiapkan menu yang lain, ucap sang pelayan lagi dan Aileen mengangguk patuh. Pagi ini dia benar-benar berkutat di dapur. Dinginnya AC di sana tak mampu membendung keringat di dahinya, bukan keringat lelah, namun gugup karena takut salah. Sebelum jam 6 bekal milik Aileen telah selesai dan sialnya saat itu bertepatan dengan sang Momi yang datang ke sana. Aileen, panggil Momi Aresa, dia heran dan dahinya berkerut melihat sang anak ada di sini. Sementara Aileen langsung berdegup jantungnya. Mom, apa yang kamu lakukan? Aku ingin membawa bekal, Mom. Momi Aresa melihat kotak bekal di atas meja, bukan hanya ada 1 porsi tapi 2. Nanti aku akan makan bersama temanku, ucap Aileen langsung, dia tahu apa yang ada di dalam pikiran sang Momi. Dan mendengar penjelasan anaknya itu, Momi Aresa langsung mengulum senyum. Teman-teman, bilang saja pacarmu, batin Momi. Aku sudah selesai Mom, aku akan naik ke atas untuk mandi, ucap Aileen lagi, sebelum banyak ditanya dia ingin langsung buru-buru kabur. Aku akan meletakkan bekal ini di mobil dulu, kata Aileen lagi. Kenapa langsung diletakkan di mobil? Nanti saja saat pergi bekerja. Aku takut lupa, Mom, balas Aileen, padahal alasan sebenarnya karena dia takut ketahuan oleh saudaranya yang lain. Momi Aresa hanya mengangguk saja, setelah Aileen pergi akhirnya dia bisa tersenyum dengan lebar. Momi Aresa tak akan memaksa Aileen untuk jujur mengenai hubungannya dengan sang dosen, lagi pula apapun yang dilakukan oleh sang anak dia telah mempercayai Aileen secara penuh. Pagi ini Aileen juga pergi ke perusahaan lebih awal, dia langsung menuju ke ruangan sang CEO untuk meletakkan bekal yang dia bawa di sana. Saat datang untungnya sekretaris Pak Alan belum tiba, jadi memudahkannya untuk menyelonong masuk begitu saja. Namun alangkah terkejutnya Aileen saat melihat Pak Alan justru sudah ada di ruangan ini. Dek. Jantung Aileen sampai berdenyut, sebab dia terlihat seperti maling. Bapak, kenapa sudah di sini? Tanya Aileen. Katamu ingin datang lebih awal, jadi aku juga datang lebih awal, balas Alan. Pagi-pagi tadi mereka telah terhubung melalui sambungan telepon, Aileen mengatakan bahwa pagi ini dia akan datang lebih awal dan meletakkan bekal yang dia bawa di ruangan sang kekasih, agar tidak terlalu mencolok di mata karyawan yang lain. Aileen hanya izin dan memberi informasi saja, dia tidak menyangka bahwa kekasihnya pun akan ikut datang pagi juga. Maafkan aku tentang kemarin,
ucap Aileen kemudian, karena seketika langsung ingat tentang kebohongannya. Aileen juga berjalan mendekat dan meletakkan kotak bekal itu di atas meja. Aku sudah memaafkanmu, jawab Alan. Dia keluar dari meja kerjanya dan mendekati sang kekasih. Alan dan Aileen kini saling berhadapan di meja kerja pria tersebut. Meja kerja dan papan nama Alan Stewart sebagai CEO. Aku tidak akan berbohong lagi, ucap Aileen kemudian. Sungguh, dia sangat menyesal tentang hal ini, dia tak ingin membuat Pak Alan kecewa lagi. Memang harus begitu, jangan pernah berbohong lagi, balas Alan. Apa aku boleh membuka kotak bekal ini? Tanya Alan kemudian. Boleh, tapi jangan protes. Kenapa? Ayamnya sedikit overcooked, jelas Aileen. Alan tersenyum kecil dan dia mulai membuka salah satu kotak bekal. Ada nasi, ayam goreng yang terlihat sedikit gosong, tumis sayuran, sambal, dan sup. Jika seperti ini tampilannya, Alan benar-benar yakin jika yang menyiapkannya adalah Aileen. Setelah puas melihat isi bekal itu, Alan kembali menutupnya, sebab bekal ini akan mereka santap untuk makan siang. Bagaimana? Apa Bapak puas? Tanya Aileen, mendadak seperti kembali ke masa lalu, saat dia bimbingan dan butuh pendapat sang dosen tentang skripsinya. Tapi sekarang bukan skripsi yang dia ajukan, melainkan sebuah kotak bekal. Nilainya B, balas Alan. Aileen langsung mencebik, dia paling benci dengan nilai selain A. Dan melihat bibir yang mencebik itu Alan jadi gemas sendiri, dia kemudian menarik hidung Aileen dengan gemas. Kamu mau dapat nilai A? Tanya Alan kemudian. Aileen diam saja, namun sorot matanya menjawab iya, sebab dia telah susah payah untuk menyiapkan bekal tersebut. Mulai sekarang jangan panggil aku Bapak jika hanya berdua, pinta Alan. Kedua pipi Aileen langsung bersemu merah saat mendengar permintaan itu. Lalu mau dipanggil apa? Tanya Aileen.